Masuk ke Banten sekarang, saudara. Tahun 1908 berdiri Pondok Pesantren Riyadul Awamir, Kampung Cangkudu, Desa Sukamana, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Usia pondoknya sudah 117 tahun, yang didirikan oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Siddiq. Takbir. Nah, sekarang saudara, sebelum saya akhiri, saudara, saya punya ceramah. Saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara di sini bagaimana perjuangan pondok-pondok pesantren di Indonesia. Saya mau kasih tahu, dan semua ini harus tahu, dan insya Allah nanti ini akan kita cetak dan kita bagikan ke umat saudara. Akan kita kirim juga lewat PDF untuk bisa dibaca oleh siapapun saudara. Jadi pondok pesantren di Indonesia itu sudah banyak lahir sebelum Indonesia lahir. Catat itu Pak Bu ya. Umur Indonesia sekarang 80 tahun, betul? Ayo semua harap duduk lagi. Ini penting informasi. Silakan duduk lagi. Sebentar lagi baru kita tutup. Duduk biar berkah semua. Pokoknya yang duduk kita doain biar lakinya nggak kawin lagi. Amin. Amin. Yang duduk biar lakinya nggak kawin lagi. Amin. Biar lakinya setia, harmonis, dapat keturunan solehin dan solehat. Lanjut. Nah, baik saudara, baik. Mari saya tunjukkan saudara. Dalam sejarah Aceh, saudara, semenjak ada kerajaan Islam Perlak jauh sebelum Belanda datang, saudara, di Aceh sudah ada puluhan pondok pesantren. Walaupun pondok-pondok pesantren tersebut yang begitu tua, banyak yang dibongkar oleh Belanda, diserbu, dibakar, saudara. Sehingga pondok-pondok pesantren tersebut, saudara, banyak yang rata dengan tanah. Tapi yang saya mau catat, pesantren sudah ada sebelum Indonesia lahir. Betul? Nah sekarang kita lihat di Pulau Jawa nih, saudara. Di tahun 1475, catat, 1475 miladiah, saudara. Sudah lahir pondok pesantren tertua di Jawa. Artinya dan sekarang masih ada. Umurnya 550 tahun. Tua tidak? Indonesia lahir baru berapa tahun? 80, pesantren 550 tahun. Mana lebih dulu? Mana lebih dulu? Mana lebih tua? Pesantren ini masih ada sampai saat ini. Pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah. Baik, yang kedua, langsung saja menyingkat waktu saudara. Yang kedua, atau saudara, yang pertama tadi Aceh, yang kedua barusan di Jawa Tengah. Sekarang yang ketiga, tahun 1609 berdiri Pondok Pesantren Luhur Dondong di Semarang. Umurnya sekarang sudah 416 tahun. Tua tidak? Yang keempat, Pondok Pesantren saudara Nashatut Tulab di Sampang, Madura, berdiri tahun 1702. Umurnya saat ini 323 tahun. Tua tidak? Mana lebih dulu dari Indonesia? Mana lebih dulu? Pesantren. Baik, saya lanjutkan saudara. Yang kelima, saudara, di tahun 1705 di Cirebon berdiri pondok pesantren Babakan Ciwaringin, saudara. Nah, Babakan Ciwaringin saat ini umurnya, saudara, 320 tahun. Bagus tidak? Indah tidak? Masih ada pesantrennya sampai saat ini. Ini yang saya sebutkan pesantrennya masih ada semua, saudara. Sampai hari ini. Keturunan-keturunan pendiri yang pegang itu pesantren. Alhamdulillah. Lanjut. Tahun 1710. Berdiri pondok pesantren Mojosari di Nganjuk, Jawa Timur, saudara. Berdiri, saudara. Umurnya sekarang sudah 315 tahun. Yang dirikan Kiai Haji Ali Imran asal Bojonegoro, saudara. Tua tidak? Mana lebih dulu dari Indonesia? Pesantren, saudara, betul? Yang ketujuh, saudara. Tahun 1710
berdiri pondok pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, yang saat ini umurnya sudah 315 tahun. Bu, berarti pondok-pondok pesantren tua tidak? Bagus tidak? Mana lebih dulu pesantren Indonesia lahir? Pesantren, jangan main-main pesantren, saudara. Lanjut, betul. Yang ke-8, tahun 1742 berdiri pondok pesantren Tegal Sari, Ponorogo, saudara. Ini yang merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren Gontor Darussalam, cikal bakalnya. Walaupun gontornya setelah itu baru ada, saudara. Itu adanya di Ponorogo, saudara. Umurnya 283 tahun. Kemudian yang ke-9, saudara. Sejak tahun 1718, saudara, ulama di Pasuruan, Jawa Timur merintis berdirinya pondok pesantren Sidogiri, saudara. Sidogiri ini pondok pesantren tua, top. Ini merupakan barisan pondok pesantren Nahdlatul Ulama, saudara, yang luar biasa. Betul-betul ahlus sunnah. Dan beliau nggak peduli. Kalau NU betul, dia dukung. NU salah, dia tegur, saudara. Jadi ini pondok pesantren berbasis NU tertua. Dan saudara, muridnya sekarang puluhan ribu. Ada berapa sekarang Habib Hanif? Sidogiri. 25.000 santri saat ini, saudara. Takbir. Ternyata Sidogiri, saya mau tanya saudara, mana lebih dulu dengan Indonesia? Sidogiri ini dibangun, saudara, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, saudara, 1718 dirintis, dibangunnya 1745. Jadi kalau kita bicara perintisan sudah 307 tahun. Kita bicara pembangunan sudah 280 tahun usia pondok pesantren Sidogiri. Bagus tidak? Bagus tidak? Baik, kita lanjutkan lagi, saudara. Tahun 1750 berdiri, saudara, pondok pesantren Buntet di Cirebon. Dulu pendirinya adalah Mufti Keraton Cirebon, saudara. Nggak main-main itu perjuangan. Nah, jadi umur Buntet saat ini sudah 275 tahun. Bagus tidak? Tua tidak? Baik, berikutnya 1750 juga berdiri pondok pesantren Jamsaren, saudara. Usianya 275 tahun. Didirikan oleh Kiai Jamsari, saudara. Alhamdulillah. Berikutnya tahun 1768 berdiri pondok pesantren Miftahul Huda, Gading, Malang, yang usianya sekarang 257 tahun. Yang ke-13, pondok pesantren didirikan tahun 1753, saudara. Itu pondok pesantren Komarudin yang saat ini umurnya 250 tahun. Sudah lanjut. Capek. Ada 50. Yang dibaca baru 13. Lanjut. Udah saya pilih aja deh, saya pilih, jangan semuanya dibacain ya. Saya pilih saudara. Baik, berikutnya saudara. Tahun 1787 ada pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan, Madura. Didirikan oleh Raden Kiai Haji Itsbat bin Ishak. Umurnya saat ini 238 tahun. Bagus tidak? Berikutnya lagi tahun 1838 didirikan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Disebut juga pondok pesantren Selawe. Karena didirikan oleh kiai dan 25 santrinya yang membantu. Makanya sampai saat ini disebut pondok pesantren Selawe. Selawe itu 25, saudara. Baik, sekarang kita lihat lagi, saudara. Tahun 1852 berdirilah pondok pesantren Langitan, Tuban, saudara. Yang didirikan oleh almarhum Kiai Muhammad Nur. Dan salah satu tokohnya yang sentral kemarin, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Rahimahullahu ta'ala wa ra'a. Bagus tidak? Bagus tidak? Tahun 1861 berdiri pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan, Madura, saudara. Yang umurnya sekarang mencapai 164 tahun. Bagus tidak? Bagus tidak? Baik, tahun 1870 berdiri pondok pesantren Al-Falah Abu Lam'u, saudara. Titisan dari Dayah Lam'u yang usianya 155 tahun di Aceh, saudara. Jadi tadi kita udah di Pulau Jawa, kemudian ke Aceh. Baik, kita lanjutkan lagi, saudara.
Tahun 1885 Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang didirikan oleh Kiai Haji Tamim Irsyad dari Bangkalan, saudara. Baik, itu umurnya sudah 126 tahun, saudara. Nah, saya mau tambahkan, bukan pesantren saja, ada perguruan. Perguruan Jamiat Khair didirikan tahun 1901. Usianya saat ini 124 tahun, saudara. Ini adanya di Tenabang. Ini saya ngajar di Jamiat Khair 25 tahun. Saya ngajar fikih, saya ngajar tafsir, saya ngajar hadis, dan saya ngajar ilmu faraid. 25 tahun di pondok perguruan ini, saudara. Baik, 1905 ada pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya, saudara, yang saat ini usianya 120 tahun. Pendirinya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang dipanggil Abah Sepuh, yang terakhir dilanjutkan oleh Abah Anom, saudara. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Kita masuk ke Banten sekarang, saudara. Tahun 1908 berdiri pondok pesantren Riyadul Awamil, Kampung Cangkudu, Desa Sukamana, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Usia pondoknya sudah 117 tahun, yang didirikan oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Siddiq. Takbir. Ini saya cerita cuma yang pesantren, kalau majelis nggak usah diceritain. Dari zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, bahkan sebelumnya majelis itu udah banyak. Dari zaman Sultan Hasanuddin memindahkan ibu kota dari Cirebon ke Serang, Banten, saudara. Itu dengan restu daripada Sultan Hasanuddin Al-Bantani, saudara, majelis taklim dibuka di mana-mana. Jadi yang saya cerita bukan majelis nih, bukan masjid. Kalau masjid lebih dulu dari pesantren, majelis lebih dulu dari pesantren. Yang saya cerita cuma pesantren doang, saudara. Oh, kalau mau cerita jasa ulama, bukan pesantren aja, saudara. Majelis taklimnya, masjidnya, musolahnya besar tidak? Jasa ulama kita besar tidak? Besar tidak? Takbir. Sudahlah, dulu ulama-ulama kita di zaman penjajahan, siang buka kitab, ngaji bersama santri, malam panggul senjata menyerang posko-posko penjagaan Belanda, saudara. Dan terkenal dulu, saudara, ada perang Cilegon, betul. Ada perang di Banten ini, betul. Bahkan dulu di Cilegon, saudara, gara-gara apa? Belanda larang azan dikumandangkan pakai speaker, saudara. Dilarang. Nggak boleh. Sudah nggak boleh. Apa yang terjadi? Masyarakat Banten sama ulama, saudara, angkat senjata perang lawan Belanda. Gara-gara azan dilarang, saudara, perang masyarakat Banten. Akhirnya masyarakat Banten menang. Azan boleh dikumandangkan lagi, saudara. Takbir. Kemarin ada menteri mau larang, saudara. Apa dia bilang? Saudara, itu azan dianggap kayak gonggongan anjing. Dia bilang kalau di komplek ada gonggongan anjing kan itu mengganggu orang tidur. Saudara, ya Allah, tahu menterinya, tahu. Ini jangan sebut nama, tapi yang disebut benar, iya memang dia. Kacau tidak? Dia nggak tahu kalau orang Banten marah, betul? Saya mau tanya, kalau di Banten, saudara, azan dilarang, semua orang Banten saya tanya, siap berjuang, siap perang? Kurang ajar, ini negeri mayoritas Muslim, saudara. Kalau merasa terganggu dengan azan, jangan tinggal di samping masjid, betul? Lu tinggal di hutan. Setuju tidak? Saudara, orang-orang Islam yang rajin ibadah justru dengan azan bahagia, senang. Oh, ini udah masuk zuhur, ini udah waktunya sholat. Habis itu kita makan siang. Oh, ini udah masuk subuh, saya mesti bangun nih, mesti sholat. Ada kerjaan yang harus dikerjakan. Orang Islam itu diajar tertib, disiplin. Azan itu bukan buat mengganggu. Azan itu panggilan sholat. Ada lagi, saudara. Salah satu calon presiden kemarin, apa dia ngomong? Untung gak jadi dia presiden, saudara. Calonnya kan ada 3 tuh. Ada 3 ya, nggak usah disebut, udah tahu. Salah satunya, saudara, apa dia bilang? Azan itu kan manggil Allah. Allah kan maha mendengar, kok teriak-teriak manggil Allah? Iya.
Kurang ajar. Adzan itu bukan manggil Allah. Adzan itu manggil manusia. Manggil umat Islam supaya tegakkan sholat. Betul? Betul. Makanya dengan azan kumandang supaya semua ngedenger. Dia menyindir Islam. Katanya Allah maha mendengar. Maka azan manggil Allah. Yaitu teriak-teriak. Azan bukan manggil Allah. Ini dia nih. Ini dia nih. Gara-gara apa tuh? Gara-gara belajar Islamnya saudara di kandang kebo. Orang kalau belajar Islam di pesantren, setuju? Takbir. Nah karena itu saya mau tanya lagi nih, sudah dengar nih. Nanti insya Allah, ini yang saya sebut gak banyak. Semuanya ada 50. Nanti saya kirim, yaitu ke Buya Qurtubi. Karena FPI di Banten ini punya media cukup bagus. Begitu juga di pusat, untuk kita sebarluaskan. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah jadi saya mau tanya sekarang, jasa ulama besar tidak? Jasa ulama besar tidak? Akbar.